Halo teman-teman semuanya, kenalkan nama aku Novita Ramadhani. Di video ini aku bakal bahas tentang ergonomi di barbershop. Sebelum itu, aku jelasin dulu nih, apa itu ergonomi. Intinya, ergonomi itu membahas tentang kenyamanan kerja. Jadi ketika kita bekerja, kita itu merasakan postur tubuh yang nyaman. Mungkin dari mejanya, kursinya, ataupun alat-alat yang kita gunakan ketika bekerja. Itu membuat kita nyaman. Nah, yang kedua, efisiensi aktivitas, di mana kita itu ketika bekerja, kita mampu menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, ada keselamatan, di mana dari ergonomi kita bisa mempelajari atau kita bisa dapat mengurangi resiko-resiko seperti kita pegel-pegel atau gampang capek atau cedera yang ketika postur kita salah ketika bekerja. Nah, tuh. Oke, terus yang terakhir ada kesehatan jangka panjang. Jadi dari ergonomi sendiri ya, kita bisa menjaga otot kita, tulang kita, dan sendi kita itu tetap sehat dalam walaupun kita bekerja dengan lama atau kita bekerja dengan durasi yang lama atau yang sudah bertahun-tahun. Nah, itu dari ergonomi. Oke, selanjutnya di sini ada 3 faktor resiko ergonomi yang terjadi pada subjek. Jadi di sini aku mengambil subjek dari pekerja yang di barbershop. Jadi bisa dilihat di sini kita menemukan bahwa adanya resiko-resiko yang dia dapatkan. Yang pertama di sini ada bisa dilihat di situ postur lehernya yang terlalu menunduk, terlalu kaku. Nah, kemudian ada posisi tangan dan pergelangan tangannya yang tidak netral seperti kayak terlalu tegang megang alatnya. Kemudian dia juga resikonya di kerja di barbershop itu kan terlalu lama berdiri ya teman-teman. Jadi itu salah satu dari resikonya pekerja barbershop. Nah, sampai di situ tadi aku juga melakukan wawancara, tapi di sini aku melakukan wawancara online by WhatsApp. Jadi di sini aku juga menanyakan bagaimana ketika apakah leher kamu merasakan pegel, sakit ketika bekerja seharian gitu. Terus katanya juga pernah. Terus karena apa? Ya biasanya dia terlalu lama berdiri, kadang juga posisi yang tidak nyaman. Terus seperti posisi pelanggan mungkin yang terlalu rendah, jadi si subjeknya ini mencukurnya terlalu menunduk gitu. Jadi mungkin di sini masalahnya kursinya ya teman-teman yang terlalu rendah seperti itu. Oke, singkatnya seperti itu ya teman-teman. Nah, berdasarkan hasil dari wawancara aku tadi itu, jadi si subjek ini mengalami beban kerja fisik yang cukup berat, dimana lehernya itu kan sering merasakan pegal karena yang terus menunduk lama saat mencukur, terutama jika posisi pelanggan itu terlalu rendah, dan itu juga posisi kursinya. Kemudian juga subjek ini pergelangan tangan dan lengannya itu juga sering merasakan sakit akibat dari memegang alat cukur dalam posisi yang tidak netral, mungkin terlalu tegang megangnya seperti itu. Misalnya juga ketika pelanggan duduk terlalu tinggi sehingga subjek itu harus menyesuaikan gerakannya. Jadi kan kayak dari kursinya yang kurang efisien dalam gunanya. Nah, selain itu juga subjek ini kan berdirinya juga kadang lama ya, dalam waktu yang lama tanpa jeda. Terutama apalagi ketika barbershopnya ini di weekend, dimana itu tuh rame banget ya teman-teman. Jadi yang pasti si subjeknya ini sering merasakan jadi punggungnya capek atau bahunya cepat capek, lelah seperti itu. Nah, pastinya teman-teman, dimana kondisi fisik yang tidak nyaman itu berpengaruh langsung pada beban kerja mental, dimana adanya rasa capek, pegal, terus menerus. Nah, itu membuat subjek jadi sulit fokus, jadi hilang konsentrasi, jadi merasa aduh kerjanya berat banget sih gitu. Nah, terus juga akhirnya menimbulkan stres jika tidak bisa ditangani dengan baik. Nah, itu tadi. Nah, disinilah ada yang namanya desain stasiun kerja yang ideal untuk barbershop. Oke, desain stasiun kerja yang ideal di barbershop itu harus benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh subjek. Agar apa? Agar tidak cepat capek, tidak cepat lelah, dan tetap semangat dalam bekerjanya. Nah, di sini sebagai pekerja di barbershop, di mana kursi pelanggan itu kan sebaiknya diatur dengan yang bisa diatur dengan tinggi rendahnya, sesuai dengan postur subjek. Jadi ketika misalkan ada pelanggan yang tinggi, mungkin kursinya bisa diatur nih, direndahkan seperti itu. Dan ini juga bisa mengurangi resiko nyeri leher akibat menunduk terlalu lama. Jadi ya ketika memang ada pelanggan yang tinggi, ya udah kursinya itu diatur dengan di posisi rendah. Jadi biar lehernya itu nggak kelamaan nunduk atau ya biar nggak pegel gitu. Dan juga pencahayaan ruangan itu perlu juga dioptimalkan. Jadi jangan terlalu yang redup cahayanya, jadi harus yang maksimal cahayanya agar ketika kita mencukur pelanggan itu tuh kita tidak bukan merasakan, tapi ketika kita mencukur itu tidak terlalu dekat gini lihatnya. Jadi
memang dari pencahayaan itu harus yang cerah, terang. Nah, selain itu juga subjeknya ini juga kan dia tuh lama berdiri ya kalau kerja, apalagi di waktu weekend. Nah, dimana ya dianjurkanlah ke subjek ini dia untuk memberikan waktu istirahat, dimana di selang waktu mungkin ketika sepi atau memang sudah benar-benar capek, ya itu harus digunakan untuk istirahat, minimal ada istirahat untuk merehatkan kakinya yang terlalu lama berdiri. Ya jadi kayak refleksi, duduk bentar atau baring sebentar seperti itu. Nah, dan juga supaya apa? Biar ototnya itu nggak terlalu kaku berdiri, terus dan juga tangannya juga nggak kaku, nggak pegel. Jadi harus direhatkan gitu. Dan si subjek juga tetap merasakan segar dan semangat dalam bekerjanya. Jadi nggak yang terus-terusan bekerja tanpa ada istirahatnya. Ya kalau kita terus-terusan bekerja tanpa ada istirahat, gimana kita mau semangat dalam bekerjanya? Nah, dengan adanya kita menerapkan prinsip dari ergonomi ini, kita dapat melihat dari subjek itu pasti dapat bekerja lebih nyaman, lebih aman, lebih semangat lagi. Dan juga ini mengurangi resiko-resiko cedera seperti tadi, kayak pegel, cepat lelah, dan juga bisa menjaga kualitas layanan dalam jangka panjang. Dan ketika melayani pelanggan juga bisa optimal, lebih maksimal dalam melayani. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai ergonomi dalam pekerjaan di barbershop. Dan sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat ya videonya. Jangan lupa share and like and komen jika ada pertanyaan. Bye bye.